Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, Bung Indra, Ya. tadi open penjelasannya menarik banget nih. Apa yang Bung Indra sampaikan tadi, wah langsung data saya keluarkan semua. Ini mantap kalau banyak Apalagi data ya. tadi Bung Indra sampaikan kenapa sekarang orang-orang itu senang ngomongin syariah, kan kira-kira begitu kan? Iya, betul. Lepas nanti aspek belah bambunya kita bahas yang lain ya. Tapi sekarang saya akan ngomongin tentang ini menarik. Kebetulan saya praktisi marketing syariah, menarik karena ini ditulis, buku ini udah ditulis oleh teman saya, sahabat saya, dan menariknya sahabat saya, teman saya ini bukan aktivis Islam, jauh gitu loh, jauh lah, Afan nih, mungkin kalau beliau dengar ya, sholatnya aja tiap Jumatan aja gitu. Jadi beliau menulis bukunya, di buku judulnya ada dua, Middle Class Muslim sama Gen M. Nah, ceritanya seru itu. Gen M itu diluncurkan barengan. Jadi Gen M Indonesia sama Gen M Inggris diluncurkan barengan. Isinya sama, mengenai perilaku generasi milenial. Nah, di situ ditulis. Jadi kebangkitan syariah, bukan kebangkitan Muslim ya. Kebangkitan syariah itu mulainya di tahun zaman Pak Harto, 10 tahun. Kemudian tahun benar-benar kelihatan kebangkitannya itu mulai tahun 2010. Dan menariknya lagi, Bung Indra, mungkin teman-teman semua yang hadir di sini, menariknya lagi, zamannya Pak SBY itu diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014. Artinya apa? 6 tahun yang lalu ini sudah bikin puyeng orang-orang yang memang nggak suka sama syariah, ya kan? 2014, jadi semua produk itu harus berlabel halal. Bisa bayangin nggak? Itu amanah undang-undang loh, jangan main-main loh. 2014. Tapi apa yang terjadi? Bisik-bisik ya, karena saya ngobrol sama teman-teman industri, ini nggak akan mungkin bisa. Jaminan halal kami semua nggak akan mungkin bisa. Tapi yang menariknya lagi, pasar, bayangin, sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia 270 juta, Masya Allah, besar banget tuh. Dan Islamnya 87%. 87% sekitar 230 sekian. 230 juta. Ya. Bayangin kalau satu orang wakaf aja 1.000 rupiah. Berapa itu? Triliun udah ya. Iya, itu kita omongan pinggir jalan loh. Ini kan ngomongan ngopi ya, ngomongan ngopi. Ngopi 1.000 kali 200. Ya wajar loh kalau ada yang ngiler gitu loh ya. Ya, betul. Ya wajar loh tiba-tiba jadi Islami. Kita ngomong pinggir ini aja, kita kalikan aja 1.000. 230 kali 1.000. Selesai udah. Ngiler kan? Iya, betul. Gitu. Ya, oke. Itu. Jadi ada data seperti itu, Bung Indra. Jadi tahun 2010 itu udah tren. Kebetulan pas menulis buku Middle Class Muslim, saya ngikutin survei teman saya, sahabat saya, itu di Bandung, di salah satu produk jilbab yang kalau ibu-ibu dengar ya, jilbab yang paling mahal, tahulah kalau di Bandung ya. Saya sebut. Kalau kita kan nggak mungkin. Kalau ada tahu mungkin kita jualan jilbab. Nah, dia katakan, Mas Efik, saya itu nggak perlu strategi marketing macam-macam. Kenapa? Penduduk Indonesia, dia katakan ya, waktu itu 2017, dia katakan, penduduk Indonesia itu sensus kemarin nggak sampai 270 kan, 240, karena naiknya 32 juta. 240 bagi aja 80%, Mas Efik. Berapa itu?
Katakanlah perempuannya cuma 50%. Coba Mas, hitung aja. Seandainya orang perempuan wanita cuma beli belanja satu kerudung setahun sekali aja, dan itu di Tanah Abang harganya yang paling murah 30.000 lah. Itu masih potensinya kerudung tok loh. Mas Efik ini, saya belum ngomong manset, belum ngomong jilbab, itu triliunan. Triliunan. Artinya apa? Pasar Muslim, waduh merinding saya. Pasar Muslim itu begitu besar. Makanya tahun 2006 saya hijrah, ketemu ustadz kita semua ini, saya udahlah, saya harus ke pasar Muslim. Ya, kebetulan aja, qadarullah ketemu properti syariah, kebetulan ya. Tapi sebelumnya, wah berdarah-darah benar itu 2006, 2010, kemudian 2014 jaminan halal. Lu nggak menyangka itu, luar biasa. Artinya gini, teman-teman semua, ada dua hal. Kalau saya dari sisi pragmatis, ini saya udah rintis tahun 2006, baik secara branding maupun secara produk. Ini tepat nih. Saya orang pragmatis ya, orang praktis. Nah, dari sisi apa ya, istilah saya agak kasar ya, dari sisi ngiler dan tidak ngiler. Ini pasar yang luar biasa. Nah, mungkin nanti apa namanya, teman-teman yang lain, bicara lain bisa membedah ya. Nanti mungkin sesi selanjutnya bagaimana belah bambunya. Tapi yang jelas ingin saya sampaikan, pasar ini begitu seksi kalau istilah saya ya dalam presentasi saya. Pasar Muslim itu seksi banget gitu. Seksi banget. Semua orang ngaku Muslim kalau udah kayak gini nih. Udah ngaku Muslim semua gitu. Makanya ini kan aneh. Ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan. Pertama aneh. Jadi orang-orang yang mayoritas Muslim di Indonesia, tapi dikuasai oleh segelintir orang. Dan segelintir orang itu tidak Muslim. Ya, itu satu. Terus yang kedua, istilahnya, kalau istilahnya kita sunatullah ya, tapi istilah teman-teman itu adalah, lupa saya istilahnya apa ya, membumi ya. Nah, istilah kita sunatullah lah. Nah, orang Islam itu bisanya ya diatur dengan syariah Islam. Orang Islam kok jadi substitusinya, nah nanti mungkin Bung Iwan akan cerita ya, masuk syariah Islam jadi substitusinya konvensional. Bank syariah, ya kan, dari unit syariah, kan lucu itu. Jadi, cabang ya kalau iya dari cabang kan cabang. Gitu lah. Ya jadi cabang nanti, iya kan, cabang jadi kecil banget gitu loh. Itu. Jadi kalau dibedah sampai di situ, ini aja udah lucu gitu loh, gitu, nggak masuk akal gitu. Dibedah situ, apalagi sisi pragmatis ya. Pragmatis saya ngalamin sendiri pragmatismenya kayak gini. Bayangin aja, ulil absor abdala itu liberalnya kayak apa? Tapi masih kalah sama mall. Mall itu kalau pas lagi Lebaran dia jadi Islam, pas lagi Natalan jadi Katolik, kalah ulil masih, ya kan? Luar biasa pasar kita, kalah. Jadi mall itu lebih liberal daripada ulil absor abdala. Oke, saya kembalikan ke antum. Ya, jadi kalau yang Pasifik tangkap sementara ini ya, apakah kepentingannya gitu, kepentingan melebalkan syariah atau berbisnis syariah atau membuat lembaga-lembaga syariah itu masih tanda kutip semata-mata masih profit oriented saja gitu. Iya. Iya. Kan sunatullahnya kapitalis kan gitu, namanya aja kapital kan. Kapitalis kan begitu. Mereka kan nggak punya agama, agamanya mereka kan kapital, uang kan gitu. Pasarnya, pasar paling seksi Islam, yang ngomongnya Islam. Tapi kalau ngomong hukum, ya jangan ngomong Islam, ngomong kapitalis. Kan gitu. Nah gitu, pasar kita seksi. Mau apa sekarang? Agamanya mereka uang nih. Mau apa? Mau pakai rumus apa lagi? Ya sudah, pasarnya paling besar Islam. Ya sudah. Makanya buat saya wajar lah kalau orang-orang yang tadinya memusuhi Islam atau pura-pura Islam, kalau giliran ngomong, ada duitnya ngaku Islam semua. Wajar kalau menurut saya. Wajar di sistem kapitalis wajar lah kalau pura-pura jadi ulama, kiai, wajar, padahal penjahat, wajar kalau menurut saya. Tapi kan kita udah tahu itu penjahat. Oke.
oke lah kalau itu apa namanya dari personal atau lembaga apa namanya atau institusi bisnis swasta, oke lah itu pasti orientasinya memang keuntungan ketika Ya. ada berlabelkan syariah atau menggunakan nama syariah itu menguntungkan, ya dia akan masuk juga gitu kan. Ya. Tapi kan ada juga yang memang diinisiasi oleh pemerintah ini beberapa lembaga, apa sama orientasinya gitu pemerintah dengan pelaku bisnis di luaran gitu, maksudnya dengan swasta. Berkaitan dengan syariahnya apa kurang lebih sama. Saya tadi belum ngomong bonus demografi ya. Jadi apa yang disampaikan Bung Indra tadi related. Gini loh Bung Indra. Tahun nanti Bung Iwan koreksi kalau saya salah. Tahun 2020 saya lihat datanya dulu ya. Saya lihat datanya. Oke, ini oke, jadi utang kita ini menurut BPS itu luar biasa besarnya. Jadi, poinnya gini, yang ingin saya sampaikan. Utang kita begitu besar. Nah, jumlahnya mungkin Bung Iwan yang nanti mungkin lebih paham ya. Utang kita begitu besar. Sementara sistem kapitalis itu ketergantungan sama swasta tinggi. Ya, betul. Nah, padahal kita punya dua musibah. Pertama, sebelum COVID pun itu sudah diprediksi akan terjadi krisis ekonomi. Terus kemudian ditambah lagi pandemi, anu banget kan, manis banget kan ini. Udah krisis ekonomi, udah diprediksi tahun 2020 krisis ekonomi. Ditambah pandemi. Jadi krisis ekonomi itu tidak terjadi pada masa pandemi, karena lebih parah lagi. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika swasta loyo dan ini sistem kapitalis ini kan tergantung swasta. Swasta itu ada di pajak. Nah, ketika pajak tidak sesuai, nah pas banget kan? Tidak sesuai, akhirnya apa yang terjadi? Yang ngorek-ngorek lah apa gitu. Dan mereka paham, ini buat saya ini anugerah. Kenapa? Ketika mentok di sana, akhirnya pada lari ke sini. Ya, kita harapkan ya semoga lah sebelum dicabut nyawanya dapat hidayah semua ya. Jangan ambil saja, tapi hidayahnya juga diambil. Ya wajar. Kapitalis sudah kehabisan stok, ya larinya ke sini. Oh ternyata dasar. Selama ini kan kita udah ngomong berkali-kali kemana aja lo, ya kira-kira gitu. Ini kan dasar ekonomi Islam ini. Bisa menyelesaikan. Sementara sistem Islam itu tidak tergantung sama swasta. Sistem Islam tulang punggungnya negara. Nah ini udah nyampe ke sana belum itu atau masih pragmatis saja? Ya. Kalau nyampe ke sana kan wah dasar itu. Gitu loh. Nah itu terkait pragmatis tadi ya. Kan belum lama ada kejadian penangkapan itu tuh pendiri pasar muamalah itu ya, Zaimi Saidi kalau nggak salah. Zaidi. Iya, karena dia mencoba mempraktekkan ekonomi syariah dengan menggunakan mata uang emas dan perak ya kan. Ya. Walaupun akhirnya kemudian yang ditangkap isunya oleh masyarakat dia menggunakan dinar dirham, berarti mata uang asing akhirnya sampai dicomot sama Bareskrim gitu kan, atau sekarang udah dibebasin apa belum itu. Mungkin Pak Sipik punya pandangan mengenai kasus ini, kan ini sebenarnya juga syariah nih mata uangnya gitu kan ya. Tapi kok ketika ada yang mau meraktekin, walaupun skupnya kan masih kecil ya, cuma di lokal tempatnya dia aja, tapi kok negara sudah langsung bertindak dengan begitu tegas. Saya mencoba melihat ini lebih jernih ya untuk kasus ini ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang barusan saya bahas sama yang barusan Bung Indra sampaikan itu dua hal berbeda. Karena saya dapat informasi di dinar dirham itu ditulis nama beliau gitu sebagai Amir itu. Nah itu apakah itu yang jadi masalah walau alam? Apakah makanya kita menunggu pengadilan? Apakah benar-benar seperti dugaan masyarakat umum ya? Ini bukan hanya kita ya, dugaan masyarakat umum yang kayak gini kok pasti cepat diurusin dan apa relevansinya? Kan Temzon pun juga begitu kan, nggak bisa pasar malah kan.
Temzon yang ada di Carrefour ini dekat sini juga gitu kan, tukar uang gitu terus nanti ini kan sama. Nah, kita lihat aja nanti sampai sekarang juga tidak ada pemberitaannya lagi apakah yang beredar itu betul dan dugaan oleh masyarakat apakah yang lebih betul. Tapi ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Gitu, Bung Indra. Ya, tapi yang saya tangkap dari penjelasan Pasifik itu sebenarnya masyarakat masyarakat Muslim yang ada di Indonesia itu ada punya kegairahan gitu ya ketika berbicara muamalah kita, transaksi ekonomi kita atau apapun itu diatur dengan syariah itu punya kegairahan. Iya. Semua Bung, bukan hanya dirham. Jilbab, properti syariah, makanan halal. Wah, itu bergairah. Jangankan Indonesia, Thailand tuh mengikrarkan dirinya akan menjadi pusatnya makanan halal dunia. Thailand ya. Iya. Terus Brasil itu mengikrarkan dirinya akan menjadi pusat unggas halal sedunia. Australia akan menjadi eksportir daging halal sedunia. Jepang akan menjadi pusat pariwisata halal sedunia. Bayangin, bukan negara Islam semua. Inggris, nah ini Bung Iwan lebih tahu. Inggris jadi pusat ekonomi syariah dunia. Bayangin, yang saya sebutin negara-negara tadi bukan negara Islam. Artinya apa? Bukan hanya di dalam negeri, luar negeri pun ngiler. Gitu. Pasar muslimnya luar biasa. Sistemnya bagus, sistemnya luar biasa sempurna, pasarnya begitu besar. Jadi bergairah. Nggak usah Indonesia, nggak usah hanya sekedar dinar dirham. Bergairah, itu yang menurut kita sepele aja bergairah. Pasar unggas, pasar sapi. Kan gitu. Ya. Gitu. Jadi ya ini spirit yang sebenarnya spirit yang baik yang bisa kita tangkap harusnya ini. Iya. Sebenarnya kan tinggal ganti mindset aja, sweet gitu, Indonesia jaya itu. Ya, mudah-mudahan bisa dirubah gitu ya. Insya Allah. Secara keseluruhan, nggak cuma mencari faktor profitnya aja di dalam transaksi syariah gitu. Ya, tapi juga hal-hal yang lebih dari itu mestinya. Ya, sunatullahnya orang kapitalis begitu, nggak bisa diapa-apain. Harus ada profitnya dulu gitu yang kelihatan ya. Bukan dulu, harus memang itu gitu loh. Dari A sampai Z itu profit.